Saifur Rahman, pentol deg-degan. Nama Tomo. Saya jualan ketoprak Punarjaya. Saya Wawan, Mas. Di sini saya jualan es durian. Ya sekitar kurang lebih 10 bulanan lah. Oh, kalau total lamanya sih di PFC sih kurang lebih 1 tahun. Kalau di PFC ini kurang lebih 1 tahunan. Ya. Menurut saya sampai sekarang sih belum ketemu titik terangnya. Masih gelap. Iya, masih gelap. Ya pemasarannya gini-gini aja, jadi nggak naik-naik. Kadang malah bisa drop banget. Ya kurang lebih ya 200-300 gitu. Biasanya kan kalau di alun-alun bisa nyampe 700, 800, nggak nyampe malam. Kalau di sini kadang dari jam 10 sampai jam 8 belum tentu dapat segitu. Jadi kurang banget lah. Kalau untuk kesan di PFC ya, kalau menurut saya, pandangan saya dengan nama PFC yang begitu mewah ya, sebenarnya harusnya itu rame loh menurut saya. Tapi di lapangan ya banyak ngantuknya, berarti kan kurang nguleknya gitu loh. Kalau sering ngulek kan jadi nggak ngantuk gitu. Kalau menurut bakul ketoprak sih kalau saya gitu. Sebelumnya waktu itu di tendean alun-alun, itu di sana kami keluarga setengah hari aja dari pagi sampai siang bisa habis sekitaran 80 porsi. 1 minggu di rata-rata itu sulit gitu loh. Jadi kadang kan dalam 1 minggu itu kadang hari ini 3, kadang paling banyak kan saya paling di bawah 20 porsi, Mas. Bawahnya 20 porsi itu aja kalau habis itu alhamdulillah. Kayak hari ini aja cuma dapat separohnya gitu. Suasananya itu jujur saja ini sangat jauh berbeda antara bumi dan langit seperti itu. Ketika di sana itu dulu di alun-alun seharinya itu mungkin bisa, kalau di PFC 1 minggu untuk omsetnya sendiri seperti itu. Iya, itu akumulasi 1 minggu kayak gitulah. Dulu kan sempat ada kebijakan ketika sebelum Ramadan itu sudah masa-masa pandemi, pindah di depan itu trotoar depan PFC itu omsetnya agak lumayan. Jadi kalau saya simpulkan itu memang daya tarik dari PFC sendiri itu sangat kurang sekali, seolah-olah kayak kuburan PKL seperti itu, karena sebagian dari yang jualan di sini itu tidak buka. Karena kalau dibela-belain buka pun mereka merasakan sendiri tidak laku, akhirnya ya secara otomatis tutup kayak gitu. Ya harapannya kepada pemerintah ya, atau yang mengurus di sini lah ya, supaya dibantu pemasarannya biar pengunjungnya bisa rame yang masuk ke food center. Soalnya ini kalau pembeli, kalau nggak ada yang masuk, nggak ada yang beli sih, pada melompong semua di sini. Kalau masukan buat saya ya, kalau benar-benar Purbalingga Food Center ini mau dijadikan brandnya Purbalingga gitu ya, itu dari pihak mungkin atasan ya, dari atasan pemegang amanah yang megang Purbalingga itu harus lebih berani gitu, menjadikan Purbalingga Food Center itu adalah pusat dari segala kuliner gitu. Jadi ketika nanti banyak orang yang kesini itu apa aja yang dicari itu ada satu. Terus kan kuliner itu tidak jauh dari yang namanya budaya. Jadi harus ada budaya di sini, mungkin kesenian, mungkin apalah. Kalau saya lihat juga banyak musisi-musisi sekarang juga jobnya kurang, makanya bisa jadilah musisi-musisi dimasukkan biar jadi rame gitu. Budaya-budaya misal kayak kentongan khas Purbalingga itu dimasukkan juga biar tambah rame. Semakin Purbalingga Food Center itu rame, insya Allah pastikan ada nilai positif, ada energi positif yang bikin orang-orang ingin datang ke situ gitu. Yang lebih berani lagi harus dirubah yang pastinya. Harus punya konsep yang lebih menarik ya. Setidaknya orang ke sini itu tidak mikirin mantel, tidak mikirin payung. Jadi walaupun kehujanannya di perjalanan di jalannya saja, ketika masuk di sini udah nggak mikirin payung, nggak mikirin mantel. Jadi otomatis food center itu harus dibikin gedung
biar orang yang masuk sini tuh udah nggak kena hujan gitu. Jadi ketika makan nyaman, tidak mikirin bocor, tidak mikirin yang aneh-aneh lah gitu. Nah itu menurut saya. Ya kalau menurut saya sih ya ini secepatnya dirubah di konsep yang benar-benar bagus. Aslinya kan alasan untuk pengunjung itu datang adalah nyaman ya, kenyamanan ketika orang makan di situ, kemudian bisa menikmati makanan di situ dengan apa? Mungkin meja kursi yang banyak, yang luas, yang bersih, dengan penataan yang bagus, itu insya Allah bisa menarik. Kalau parkirnya sendiri, kalau di depan itu masih kurang ya, kurang dalam arti harusnya ada parkir yang lebih luas lagi untuk antisipasi ke depan. Ketika sudah dikonsep dengan bagus itu akan ramai, karena kalau malam minggu sendiri mungkin Mas ketika lewat kan udah tahu sendiri itu udah membludak parkirannya ya, minimal seperti Banjarnegara ya gitu. Itu kan udah di dalam gedung permanen, kemudian tempatnya juga nyaman ya, juga harus dibantu cara promosinya juga, karena ini kan juga kebijakan dari pemerintah. Paling enggak dari pihak pemerintah juga menganjurkan, kalau bisa menganjurkan untuk teman-teman di lingkungan pemerintah itu bisa makan di sini ataupun jajan di sini seperti itu. Mungkin karena dari awal itu belum dikonsep secara matang, karena terlalu tergesa-gesa sehingga seperti ini kayak gitu. Tapi karena ini sudah nasi menjadi bubur, sudah terlanjur, ya sebisa mungkin secepatnya bubur itu dikasih kayak ayam suwir ya, kemudian kacang kedelai, sayur, biar bisa jadi bubur ayam. Seperti itu. Tidak ada kata terlambat dan harus secepatnya.